Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Safitri dari Program Akuntansi Sekolah Vokasi IPB akan mempresentasikan hasil seminar PKL saya dengan judul Audit Atas Aset Tetap pada PT HI oleh KPHL BH Dodi Sugiarto, Adi dan rekan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novi Rosianti, SEMAK, selaku dosen pembimbing saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan hal yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut. Pertama, laporan keuangan merupakan laporan yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi mengenai suatu kinerja perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan hanya ditujukan kepada pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal menggunakan laporan keuangan untuk menilai kinerja suatu perusahaan, sedangkan pihak eksternal menggunakan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan apakah perusahaan tempatnya berinvestasi akan menghasilkannya laba atau rugi. Masing-masing pihak berkepentingan tersebut membutuhkan jasa pihak ketiga. Pertama, pihak internal. Pihak internal membutuhkan jasa pihak ketiga agar informasi mengenai pertanggungjawaban laporan keuangan dapat dipercaya. Sedangkan pihak eksternal membutuhkan jasa pihak ketiga agar memperoleh keyakinan bahwa perusahaan tempatnya berinvestasi akan menghasilkannya laba. Jasa pihak ketiga tersebut yaitu audit. Audit adalah proses pemeriksaan secara kritis dan sistematis terhadap suatu laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh pihak yang independen dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan tersebut. Dengan adanya audit, laporan keuangan suatu perusahaan akan memiliki nilai tambah, serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut akan yakin bahwa laporan keuangan tersebut dapat dipercaya serta bebas dari kesalahan. Jasa audit harus diberikan oleh pihak yang independen, yaitu auditor independen. Auditor independen adalah seseorang yang memenuhi standar profesional akuntan publik. Standar profesional akuntan publik terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum bersifat personal, mencakup persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya. Sedangkan standar pekerjaan lapangan mengenai standar pelaksanaan audit di lapangan. Standar pelaporan mengenai pertanggungjawaban auditor yang dituangkan dalam laporan auditor mengenai laporan keuangan suatu perusahaan apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jenis-jenis aset, salah satunya yaitu aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, namun tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap memiliki sifat atau ciri. Pertama, tujuan pembelian dari aset tetap adalah tidak untuk diperjualbelikan. Kedua, memiliki nilai yang cukup material. Ketiga, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap merupakan salah satu akun yang cukup material bagi beberapa perusahaan yang berpotensi besar mengalami kesalahan atau kecurangan. Akibatnya, laba tahun berjalan perusahaan akan kecil. PT HI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, pertanian, peternakan, dan jasa. Dalam pelaksanaannya, perusahaan melakukan kesalahan pada 2 jenis aset tetap, yaitu inventaris kantor dan inventaris kandang. Pada inventaris kantor, kesalahan terletak pada beban depresiasi inventaris kantor, yaitu terdapat selisih sebesar Rp2.578.091 antara data yang diaudit dengan data dalam perusahaan. Sedangkan pada inventaris kandang terdapat selisih sebesar Rp1.040.607. Berikut ini tujuan penulisan laporan HI dengan judul Audit Atas Aset Tetap pada PT HI oleh KPHL BH Dodi Sugiarto, Adi dan rekan. Pertama, mengetahui jenis-jenis aset tetap. Pada PT HI kedua, tahap penerimaan perikatan audit. Ketiga, mengetahui tahap perencanaan audit. Ketiga, mengetahui tahap pelaksanaan audit. Keempat, mengetahui tahap pelaporan audit. Umum perusahaan. Pada KAP, Hadori dan rekan adalah kantor akuntan publik dan konsultan manajemen
yang berdiri sejak tahun 1973, berkantor pusat di Jakarta dengan kantor cabang yang tersebar di Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. PT AIL. PT AIL didirikan di Pekalongan berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2017 di hadapan Notaris Wahyu Hermawati SHMKM. Ini struktur organisasi HLB Hadori Sugiarto Adi dan rekan terdiri dari managing partner, lalu ada manajer general audit, lalu ada admin HRD, lalu ada audit supervisor, ada senior auditor dan junior auditor. Managing partner tugas utamanya memastikan pelaksanaan pekerjaan audit berjalan sesuai dengan rencana guna mencapai tujuan. Tanggung jawab manajer partner yaitu bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas-tugas KP. Berikut ini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai audit atas aset tetap pada PT AIL oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi dan rekan. Aset tetap pada PT AIL terdiri dari inventaris kantor, inventaris kandang, dan software, di mana masing-masing tarif penyusutan serta umur masa manfaat ekonomis, yaitu 4 tahun dan 25%. Sesuai dengan ikhtisar kebijakan akuntansi pada aset tetap. Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis. Berikutnya, tahap penerimaan perikatan audit. Pada proses awal penerimaan perikatan audit, auditor harus terlebih dahulu mengumpulkan informasi dan memahami bisnis klien sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak perikatan audit. Hal-hal yang dilakukan dalam penerimaan perikatan audit sebagai berikut. Pertama, survei pendahuluan. KP HLB Hadori Sugiarto Adi dan rekan menawarkan jasanya melalui website HLB JKT2. AIL merupakan perusahaan dagang yang sudah lama berdiri dan merupakan tahun pertama laporan keuangannya diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi dan rekan. Untuk laporan keuangan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2019, PT AIL melakukan pembukuan atau penjurnalan menggunakan Microsoft Excel, jadi memudahkan KAP untuk melakukan auditnya. Perikatan ini diawali dengan klien yang langsung menghubungi melalui telepon untuk meminta jasa audit pada KAP HLB Hadori Sugiarto Adi dan rekan. Setelah itu, klien akan bertemu atau meeting dengan KAP HLB Hadori Sugiarto Adi dan rekan untuk mendiskusikan perikatan tersebut. Sebelum menerbitkan surat perikatan audit, KAP akan melakukan survei pendahuluan untuk mendapatkan data seperti struktur organisasi, laporan keuangan 2 atau 3 tahun terakhir, dan lain sebagainya. Data-data tersebut menjadi dasar auditor dalam memahami bisnis klien. Setelah mendapatkan informasi mengenai perusahaan, KAP dapat mengambil keputusan apakah menerima atau menolak perikatan tersebut. KAP akan mendiskusikan dengan PT AIL mengenai pencatatan keuangan dan biaya-biaya audit serta fee audit. Jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, KAP akan membuatkan surat perikatan audit sebagai bukti adanya perikatan audit. Perikatan audit. Surat perikatan audit yang telah dibuat akan dikirimkan kepada klien. Tahap berikutnya yaitu tahap perencanaan audit. Perencanaan audit akan dilakukan setelah surat perikatan audit selesai ditandatangani antara kedua belah pihak. Tahap perencanaan audit merupakan tahap apa saja yang dilakukan auditor dalam penugasan di lapangan. Terdapat 6 perencanaan audit oleh KAP atas aset tetap pada PT AIL. Ini struktur organisasi HLB Hadori Sugiarto Adi dan rekan terdiri dari managing partner, lalu ada manajer general audit, lalu ada admin HRD, lalu ada audit supervisor, ada senior auditor, dan junior auditor. Managing partner tugas utamanya memastikan pelaksanaan pekerjaan audit berjalan sesuai dengan rencana guna mencapai tujuan. Tanggung jawab manajer partner yaitu bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas-tugas KAP. Berikut ini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai audit atas aset tetap pada PT AIL oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi dan rekan.
Aset tetap pada PT AIL terdiri dari inventaris kantor, inventaris kandang, dan software, di mana masing-masing tarif penyusutan serta umur masa manfaat ekonomis, yaitu 4 tahun dan 25%. Sesuai dengan ikhtisar kebijakan akuntansi pada aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis. Berikutnya, tahap penerimaan perikatan audit. Pada proses awal penerimaan perikatan audit, auditor harus terlebih dahulu mengumpulkan informasi dan memahami bisnis klien sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak perikatan audit. Hal-hal yang dilakukan dalam penerimaan perikatan audit sebagai berikut. Pertama, survei pendahuluan. KP HLB Hadori Sugiarto, Adi dan rekan menawarkan jasanya melalui website HLB JKT2. AIL merupakan perusahaan dagang yang sudah lama berdiri dan merupakan tahun pertama laporan keuangannya diaudit oleh KP HLB Hadori Sugiarto, Adi dan rekan. Untuk laporan keuangan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2019, PT AIL melakukan pembukuan atau penjurnalan menggunakan Microsoft Excel, jadi memudahkan KP untuk melakukan auditnya. Perikatan ini diawali dengan klien yang langsung menghubungi melalui telepon untuk meminta jasa audit pada KP HLB Hadori Sugiarto, Adi dan rekan. Setelah itu, klien akan bertemu atau meeting dengan KP HLB Hadori Sugiarto, Adi dan rekan untuk mendiskusikan perikatan tersebut. Sebelum menerbitkan surat perikatan audit, KP akan melakukan survei pendahuluan untuk mendapatkan data seperti struktur organisasi, laporan keuangan 2 atau 3 tahun terakhir, dan lain sebagainya. Data-data tersebut menjadi dasar auditor dalam memahami bisnis klien. Setelah mendapatkan informasi mengenai perusahaan, KP dapat mengambil keputusan apakah menerima atau menolak perikatan tersebut. KP akan mendiskusikan dengan PT AIL mengenai pencatatan keuangan dan biaya-biaya audit serta fee audit. Jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, KP akan membuatkan surat perikatan audit sebagai bukti adanya perikatan audit. Perikatan audit. Surat perikatan audit yang telah dibuat akan dikirimkan kepada klien. Tahap berikutnya yaitu tahap perencanaan audit. Perencanaan audit akan dilakukan setelah surat perikatan audit selesai ditandatangani antara kedua belah pihak. Tahap perencanaan audit merupakan tahap apa saja yang dilakukan auditor dalam penugasan di lapangan. Terdapat 6 perencanaan audit oleh KAP atas aset tetap pada PT AIL. Pertama, permintaan data audit klien. Dalam permintaan data audit klien, auditor melakukan survei langsung ke perusahaan atau klien. Auditor memperoleh data seperti akta pendirian, struktur organisasi 2019, surat perjanjian sewa kantor, laporan keuangan per 31 Desember 2018, list penambahan aset tetap selama tahun 2018, serta dokumen yang mendukung, dan lain sebagainya. Kedua yaitu pemahaman bisnis klien. Pemahaman bisnis klien ini dilakukan melalui wawancara kepada manajemen PT AIL dan berdasarkan dokumen yang diperoleh yaitu akta pendirian dan akta hasil RUPS. Data tersebut diolah oleh auditor menjadi catatan atas laporan keuangan per 31 Desember 2018. Data yang diolah tersebut diperolehlah informasi mengenai gambaran umum perusahaan. AIL didirikan berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2017 oleh Notaris Wahyu Hermawati SHMKN Notaris di Semarang. Berikut ini susunan pemegang saham pada PT AIL. Selanjutnya yaitu penyusunan tim audit yang dibuat oleh partner. Tim audit ini terdiri dari partner yaitu Dr. Nandes Jamie Jensen AK CPA CA. Kedua, ada supervisor, yaitu Endang Setiawati SE. Ketiga, ada ketua tim, yaitu Fikri Abdurrahman.
keempat ada anggota yaitu Hana. Perencanaan selanjutnya yaitu penyusunan jadwal audit. Pelaksanaan audit pada PT AIL berlangsung selama 21 hari setelah surat perikatan audit diterbitkan. Tahap perencanaan selanjutnya yaitu prosedur analisis pendahuluan. Prosedur ini membandingkan laporan audit tahun sebelumnya dengan tahun yang akan diaudit. Berikut ini, pada tabel 4 dapat dilihat kenaikan aset tetap, yaitu pada tahun sebelumnya total aset tetap sebesar Rp381.434.606, sedangkan pada tahun yang akan diaudit total aset tetap sebesar Rp395.328.740. Di sini dapat dilihat persentase kenaikan aset tetap sebesar 4% dengan perbedaan kenaikan yaitu sebesar Rp14.094.134. Tahap selanjutnya pada perencanaan audit yaitu menentukan materialitas. Sebelum auditor menentukan materialitas, auditor terlebih dahulu menentukan batas minimum dan batas maksimum terhadap total aset, total penjualan, dan laba sebelum pajak. Dapat dilihat pada tabel 5, perhitungan materialitas. Di sini dapat dilihat bahwa auditor memutuskan salah saji pada laporan keuangan berjumlah 2% dari total aset. Jika salah saji pada laporan keuangan kurang dari 1%, hal tersebut tidak material. Jika salah saji pada laporan keuangan lebih dari 2%, hal tersebut material. Namun, jika salah saji antara 1% dan 2%, hal tersebut harus mempertimbangkan keputusan auditor, di mana kisaran antara Rp316.308.329 sampai Rp632.216.658. Selanjutnya, auditor memutuskan tingkat materialitas salah saji pada laporan laba rugi sebesar 1% dari total penjualan. Hal ini berarti, jika salah saji pada laporan laba rugi kurang dari 0,5%, hal tersebut belum material. Namun jika salah saji lebih dari 1%, hal tersebut sudah material. Namun, jika salah saji antara 0,5% dan 1%, hal tersebut perlu pertimbangan auditor untuk memutuskannya dengan batas materialitas antara Rp2.994.164.823 sampai Rp5.988.329.646. Kemudian, laba sebelum pajak. Auditor memutuskan total materialitas pada laba sebelum pajak sebesar 10%. Hal ini berarti, jika salah saji kurang dari 5%, hal tersebut belum material. Jika salah saji lebih dari 10%, hal tersebut sudah material. Namun, jika salah saji antara 5% dan 10%, hal tersebut perlu pertimbangan auditor untuk memutuskannya dengan batas materialitas sebesar Rp718.751.319 sampai Rp1.437.502.637. Di keuangan klien yang mengalami kerugian, auditor menentukan materialitas kembali pada tahap perencanaan dan pada tahap opini sebesar 5% dari total aset, yaitu Rp1.581.541.645. Tahap selanjutnya pada audit aset tetap PT AIL yaitu tahap pelaksanaan audit. Pertama yaitu pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian atas audit aset tetap PT AIL. Pertama, membuat berita acara pemeriksaan aset tetap. Setelah dibuatnya berita acara pemeriksaan aset tetap tersebut, barulah dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan rekap inventaris aset. Auditor kemudian akan membuat berita acara hasil evaluasi aset tetap yang isinya mengenai pemeriksaan fisik aset tetap, apakah terdapat ketidaksesuaian antara pencatatan dengan fisik dan penyebab adanya ketidaksesuaian tersebut. Selanjutnya yaitu pengujian substantif.
terdapat hal-hal yang harus dilakukan dalam pengujian substantif. Pertama yaitu membuat riset. Hal pertama yang dilakukan oleh auditor yaitu membuat riset, yang isinya yaitu nilai perolehan, akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, auditor meminta rincian aset tetap kepada klien. Setelah auditor mendapatkan rincian aset tetap, kemudian auditor mencocokkan dengan saldo buku besar atau general audit untuk mengetahui kesesuaian saldo. Selanjutnya, membuat kertas kerja akun aset tetap. Ada beberapa tahap dalam membuat kertas kerja akun aset tetap, yaitu pertama, memasukkan semua informasi yang didapat dari klien. Kedua, menelusuri yang menjadi penambahan dan pengurangan aset tetap periode 2019. Kemudian, yaitu menghitung ulang beban penyusutan. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan audit, yaitu memperoleh bukti audit. Dalam pelaksanaan audit, auditor memperoleh bukti-bukti audit seperti daftar aset tetap, bukti kepemilikan, buku besar, dan invoice. Tahap selanjutnya pada tahap pelaksanaan audit, yaitu temuan audit. Pada PT HAYL, KAP HLBH dari Sugiarto Adi dan rekan menemukan kesalahan pencatatan dan penghitungan penyusutan aset tetap pada jenis inventaris kantor dan inventaris kandang. Hitungan ulang aset tetap yang dilakukan oleh auditor dengan perhitungan aset tetap yang dilakukan oleh klien terdapat selisih. Hal ini karena terdapat perbedaan pengakuan depresiasi aset tetap dan kesalahan pencatatan aset tetap. Klien melakukan kelebihan pencatatan pada perhitungan penyusutan aset tetap. Auditor menyarankan untuk dilakukannya adjustment terhadap kelebihan pencatatan tersebut. Adjustment tersebut yaitu mendebet akun pendapatan lain-lain sebesar Rp3.618.698 dan mengkredit beban depresiasi inventaris kantor sebesar Rp2.578.091 dan mengkredit beban depresiasi inventaris kandang sebesar Rp1.040.607. Kemudian, tahap terakhir pada tahap audit atas aset tetap pada PT HAYL yaitu tahap laporan audit. Tahap laporan audit meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada tahap laporan audit, terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh auditor. Pertama, mengevaluasi hasil audit. Sebelum auditor membuat laporan audit, auditor terlebih dahulu mengevaluasi kertas kerja audit serta mengevaluasi hasil audit selama penugasan audit. Laporan audit independen. Kemudian draft laporan audit independen. Draft laporan audit independen disusun berdasarkan bukti audit yang diperoleh serta laporan keuangan tersebut telah dilakukan penyesuaian berdasarkan temuan audit yang diperoleh selama penugasan audit. Selanjutnya, draft laporan audit akan dievaluasi oleh manajer audit. Dalam diskusi tersebut, auditor menjelaskan temuan audit serta penyesuaian yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan agar klien memahami hasil audit atas laporan keuangannya. Setelah dilakukan diskusi dan klien menyetujui draft laporan audit, maka barulah auditor menyusun laporan audit independen, itu manajemen letter dan surat pernyataan direksi. Manajemen letter merupakan surat yang berisi kelemahan pengendalian internal klien serta perbaikannya. Manajemen letter merupakan laporan tambahan yang akan didiskusikan bersama dengan laporan audit independen bersama dengan klien agar klien mengetahui apa saja kelemahan serta perbaikannya. Kemudian laporan auditor independen. Setelah draft laporan auditor independen dievaluasi dan menerima surat pernyataan direksi, barulah auditor dapat memunculkan opini terhadap laporan keuangan PT HAYL, yaitu dengan opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan proses audit pada PT HAYL yang dilakukan oleh KAP HLBH dari Sugiarto Adi dan rekan, maka saya dapat menarik kesimpulan pertama bahwa jenis-jenis aset tetap pada PT HAYL terdiri dari inventaris kantor, inventaris kandang, dan software, di mana masa manfaat dan tarif penyusutan masing-masing sebesar 4 tahun dan 25%. Metode yang digunakan dalam penyusutan aset tetap pada PT HAYL yaitu menggunakan metode garis lurus. Kemudian tahap penerimaan perikatan audit.
PT AIL merupakan tahun pertama laporan keuangannya diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi dan rekan. Sebelum KAP menerima perikatan audit, KAP harus terlebih dahulu memperoleh informasi mengenai gambaran umum perusahaan. Data perusahaan diperoleh, barulah KAP dapat memutuskan untuk menerima atau menolak perikatan tersebut. Dan tahap perencanaan audit. Tahap perencanaan audit pada audit aset tetap terdiri dari permintaan data audit klien, pemahaman bisnis klien, penyusunan tim audit, penyusunan jadwal audit, prosedur analisis pendahuluan, serta menentukan materialitas. Kemudian tahap pelaksanaan audit. Tahap pelaksanaan audit dilakukan dengan dua pengujian, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian dilakukan untuk memastikan apakah pengendalian internal dilakukan secara efektif atau tidak. Sedangkan pengujian substantif untuk mengetahui keakuratan nilai rupiah pada laporan keuangan. Pada tahap pelaksanaan audit, auditor memperoleh bukti audit yang akan mendukung opininya dan auditor mendapatkan temuan audit serta penyesuaian yang disarankannya. Kemudian pada tahap laporan audit, terdapat hal-hal yang dilakukan oleh auditor, yaitu mengevaluasi hasil audit, membuat draft laporan audit, membuat manajemen letter dan surat pernyataan direksi, dan menerbitkan laporan auditor independen. Laporan auditor independen disusun setelah draft laporan audit dievaluasi dan auditor menerima surat pernyataan direksi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mega Sapitri.